Jumpa lagi dengan Bulia ya. Dalam video ini Bulia berharap Bulia bertemu kalian dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bahagia. Jangan bosan-bosan loh ya nonton videonya Bulia. Nah anak-anak, kemarin kita telah belajar, kita telah membahas secara keseluruhan tentang asal-usul atau sejarah terbentuknya bumi. Kalian masih ingat bagaimana sejarah atau asal-usul terbentuknya bumi? Ya, asal-usul atau sejarah terbentuknya bumi sehingga manusia ada, sehingga bumi ini ada di alam semesta ini dihasilkan kurang lebih oleh 3 teori besar, yaitu yang pertama adalah abiogenesis, yang kedua biogenesis, dan yang ketiga adalah teori kosmos. Ya, untuk lebih memahami itu, kalian bisa baca lagi, bisa menonton lagi video yang telah Bulia bagikan ke kalian. Kemudian kalian bisa membaca lagi PowerPoint yang sudah Bulia bagikan. Hari ini setelah kita membahas tentang asal-usul bumi, asal-usul bagaimana makhluk hidup itu terbentuk, kita akan membahas tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Nah, kalian tahu bahwa di bumi ini semua yang ada di semesta ini saling ketergantungan, saling berkaitan. Tidak ada yang namanya bekerja sendiri. Semuanya saling berhubungan seperti sebuah siklus. Masih ingat apa itu siklus? Mungkin di kelas 6 kalian telah mempelajari tentang rantai makanan. Ya, siklus itu seperti rantai makanan. Jadi segala sesuatunya itu tidak ada awal dan akhir. Artinya saling berhubungan, saling berkesinambungan terus-menerus. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari tentang asal-usul kehidupan dan kehidupan secara detail pada hari ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada saat kita membahas tentang asal-usul makhluk hidup atau kita membahas tentang makhluk hidup beserta kehidupannya, ada 2 hal yang paling penting yang kita akan pelajari, yang harus kita ketahui, yaitu abiotik dan biotik. Ada yang pernah dengar istilah abiotik dan biotik? Oke, bagi kalian yang sudah pernah mendengar, selamat, dan bagi kalian yang belum pernah mendengar istilah tersebut, tidak apa-apa. Hari ini kita akan membahas, kita akan mengulas lebih mendetail, lebih dalam tentang apa itu abiotik, apa itu biotik. Ya, abiotik. Nah, abiotik itu berasal dari bahasa Latin yang berarti segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di alam semesta ini, yang termasuk benda tidak hidup. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada contoh berikut ini. Ya, sudah lihat kan tadi contoh-contoh abiotik itu apa? Nah, sekarang selain abiotik yang kita pelajari, ada juga contoh lain. Ada juga arti kata lain atau ada juga kata lain yang harus kita pelajari, yaitu adalah biotik. Biotik ini merupakan lawan kata dari atau antonim dari abiotik. Biotik berarti segala sesuatu atau semua yang termasuk dalam makhluk hidup. Kalau kalian masih ingat atau kalian tahu apa saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu terbagi atau disusun atau terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah manusia sebagai makhluk hidup tertinggi karena mempunyai akal budi dan kemudian mempunyai hati nurani. Kemudian yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan, dan yang keempat adalah mikroorganisme. Mikroorganisme mungkin agak tidak lazim kalian dengar atau tidak umum kalian dengar. Mikroorganisme adalah organisme yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, sehingga dia membutuhkan mikroskop, alat bantu. Contohnya adalah virus, contohnya adalah bakteri. Di sekitar kita, di sekeliling kita ini sangat banyak mikroorganisme.
Ingat nak, satu hal yang paling penting, saat ini kita menghadapi atau mengalami yang namanya pandemi. Pandemi itu dikarenakan COVID-19. COVID-19 itu merupakan salah satu virus yang menyerang seluruh dunia ini. Bayangkan, meskipun dia sangat kecil, tapi dia mampu melumpuhkan perekonomian, mampu melumpuhkan kegiatan atau aktivitas masyarakat. Ya, contoh dari makhluk hidup supaya lebih jelasnya kalian dapat melihat pada gambar berikut ini. Ya, jadi kalian bisa membedakannya dari tadi yang Bulia tunjukkan, yang di sini merupakan abiotik dan yang ini merupakan biotik. Oke, setelah kalian melihat apa itu abiotik, apa itu biotik, nah selanjutnya adalah kita akan mempelajari fenomena-fenomena apa saja dari abiotik yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Mari kita saksikan fenomena-fenomena ini. Yang pertama, kalian bisa lihat yang pertama adalah meletusnya Gunung Merapi. Saksikan video berikut ini. Open from the side. Wow. That it was sort of a lateral blast. Yeah. It came from. You'll see. I think the crater will have changed now. Yeah. That was my impression. But did anybody see anything land in the water? No, No. just not. Stop there. Did you get the beginning with the 300? Yeah, you see it changed. Yes, another explosion. Where does it go? Yeah, Well, not I really. think I saw there is a part out of the crater. I think Yeah, it's fighting the this one is coming. I think. power. Opening. I think it is a little bit open. I think. See, it's come lower than the crater. I think now, a little bit. About maybe. Maybe go this way again. So because we're drifting that way, we don't have to view a new side crater formed. Look. I think we witnessed something right there. Yeah, I think so.
June 27, 2014, a large lava flow broke out on the northeast side of Pu'u'o and began to head east. It cut through miles of forest during the summer, and by October it was approaching Pahoa. Apa'a Road and the Pahoa transfer station were closed and emergency preparations began. With the lava burning through fields only a few hundred yards away, Helco workers hurried to protect power poles in its path. The poles were surrounded with insulation, cement blocks, and a big pile of cinder to keep the lava from burning the wooden poles. Lava ran directly into one of the power poles as it crossed the Pa'a Road in the early morning hours of October 25th. The power pole was completely surrounded, but survived the intense heat of the flow. The protection worked. Below the road, the lava flow continued down through pasture, burning or burying fences and crumpling a metal shed along the way. The flows entered the top of the Sugimoto's property on October 28th and burned through their macadamia nut orchard. Listen for the methane blasts. These happen when gas from burning roots ignites and explodes. The lava burned things like this pile of old tires, but old trucks and pieces of metal got covered or embedded in the lava. Fire and civil defense workers were there to make sure everyone was safe. The lava flows start out only a few feet high, but over 3 days this lava inflated until it overflowed 5-foot-high dirt walls. This sped-up video shows how lava flows inflate like a balloon. The outside crust moves up as lava continues to fill the inside of the flow. Some flows can get pushed up to higher than the top of a school bus. The lower flows stopped before they reached the village road or any homes in Pahoa. But on November 10th, a new flow broke out near Apa'a Road and moved toward an empty house. One branch of the flow moved along the road and into the driveway, and another flowed right up to the edge of the garage building, but stopped just a few feet away. Sadly, lava reached the house. All that is left is the metal roof on top of the lava, though the garage is still standing. New breakouts of lava continued above Apa'a and soon reached the transfer station. They first flowed around the dirt wall outside the fence and began to inflate. Then lava broke out, burned its way through the fence, and flowed down the walls. The metal fence burns with a bright yellow flame anywhere the lava touches it. Even the rain can't put it out. When the lava reached the asphalt at the bottom, it began to burn too. Burning asphalt makes a nasty black smoke that is unhealthy to breathe. Other lobes of lava pushed through the fence and poured down the steep wall. When the cooling outer skin of the lava slows down, it folds into the rope-like shapes you'll see in the rock.
Lava knocked down a section of the fence and continued to fill the lower part of the transfer station. Firemen sprayed the protected power poles, hoping to keep them from being burned down as the lava approached the road. The lava flow crept along the outside of the fence, getting closer and closer to the road. Just when it appeared that the transfer station would be destroyed, the lava flows stopped. Though the outside is now cooled, the lava flows will remain hot inside for months. On a rainy day, you may see the steam rising. Ya, dari video tersebut kalian bisa lihat bahwa bagaimana dahsyatnya meletusnya Gunung Merapi karena kamu lihat bagaimana tekanan vulkanik, meletusnya itu menyebabkan tumbuhan atau makhluk hidup di sekitar lereng gunung itu ada yang mati seperti itu. Selanjutnya kamu bisa lihat fenomena berikut ini juga dikarenakan karena faktor abiotik. Video ini merupakan video tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Pada saat itu boleh yakin kalian belum lahir, kalian bisa saksikan video ini. Bahkan dari video ini kalian bisa banyak memetik pelajaran bahwa tsunami ini banyak merenggut umat manusia, banyak menewaskan ribuan orang, sehingga banyak masyarakat, banyak orang-orang di sekitar kita, banyak orang-orang di Aceh yang kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara, dan sangat menyedihkan. Mari kita saksikan bersama video tersebut.
Ya, kalian bisa saksikan ya. Jadi perbedaan dari dua video tadi itu dikarenakan karena faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Yang ketiga, kalian bisa saksikan yang ketiga ini merupakan banjir. Kalian tahu pada tahun ini, awal tahun ini di Jakarta merupakan dikatakan sebagai banjir terparah sepanjang sejarah yang terjadi di Jakarta. Kalian bisa lihat video berikut ini, banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 yang terjadi di Jakarta. Udah ketabrak mobil, udah deh, kedorong. Kaget. Mundur. Ya Allah. Mobil sampai dong. Kan nih hanyut nih. Oh, pada hanyut tuh. Oh, motor hilang udah satu nih. Tenggelam. Hai salam. Udah, bah salam dah tuh. Aduh, ada orang kasih. Aduh, motornya hancur. Aduh, kasihan. Yang mana juga udah lanjut lagi. Aduh, udah kayak. Itu orang lain itu. Dek, banjir, Dek. Lewat. Tuh, mobil tuh, banjir. Tiga, empat, lima mobil. Iya, apa tiga? Pantainya ini. Udah sana ini. Mata udah aku. Gerobak nih. Pusing langsung kepala. Ya Allah. Ya, gerobaknya. Pegangin. Kalau mobil tadi mundur ke belakang. Banyak tuh mobil. Malahnya tuh mobil. Dorong aja, Pak. Oh ya, kemana itu ya? Habis wah, jalan wah. Ini tadi nih
Ya anak-anakku yang terkasih, kalian bisa lihat ya, itu merupakan faktor negatif dari abiotik yang mempengaruhi kehidupan kita umat manusia. Satu hal yang paling penting, faktor itu dapat terjadi karena salah satunya atau faktor utamanya adalah dari pola hidup kita sebagai manusia yang masih menerapkan pola hidup tidak sehat seperti membuang sampah sembarangan dan pola-pola hidup lainnya. Nah, selanjutnya video yang keempat ini kamu bisa lihat bagaimana pengaruh abiotik yang terjadi dari faktor positif atau hal-hal yang menguntungkan. Yang saat ini kamu alami adalah penggunaan teknologi. Bagaimana alat-alat teknologi itu yang merupakan abiotik dapat mempengaruhi kehidupan kita umat manusia. Seperti saat ini kita menggunakan pembelajaran menggunakan istilahnya daring atau dalam jaringan, yang berarti kita menggunakan fasilitas internet. Kamu bisa lihat bagaimana pengaruh utamanya internet itu dalam kehidupan kita sangat-sangat berpengaruh. Bulia akan tampilkan video berikut ini untuk menambah wawasan kalian mengenai pengaruh kemajuan teknologi pada kehidupan kita umat manusia. Saksikan cuplikannya.
Auto driving mode activated. Ya, jadi 4 video tadi itu merupakan bagaimana pengaruh abiotik dalam kehidupan biotik atau bagaimana pengaruh benda tidak hidup terhadap makhluk hidup. Nah, bagaimana hubungan antara, selain hubungan antara abiotik ke biotik atau pengaruh antara abiotik ke makhluk hidup atau dalam artian biotik, ada juga pengaruh abiotik terhadap abiotik. Contohnya seperti ini. Ketika kalian membangun sebuah rumah, tidak mungkin hanya menggunakan pasir saja, atau tidak mungkin kalian hanya menggunakan tanah. Otomatis atau sangat mungkin kalian harus membutuhkan semen, kemudian kalian membutuhkan yang namanya batu, dan membutuhkan lain-lain, besi, kemudian kalian membutuhkan tanah itu sendiri, kalian membutuhkan pasir juga. Semuanya itu harus tercampur secara merata atau istilahnya tercampur secara baik sehingga dapat membuat sebuah bangunan yang utuh. Jika salah satunya tidak ada, yang terjadi adalah tidak seimbang atau bisa jadi bangunan tersebut cepat roboh atau cepat runtuh atau mungkin tidak bertahan lama. Nah, itu merupakan faktor abiotik terhadap abiotik itu sendiri. Paham? Ya, Bulia harap dengan fenomena tadi dari contoh yang Bulia tampilkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada kalian ya anak-anak. Ya. Sekarang Bulia akan tampilkan fenomena tentang biotik. Bagaimana biotik itu sendiri mempengaruhi biotik yang lain. Mari kita saksikan bersama-sama video tersebut. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And
how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus.
The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all of this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. This video was a collaboration between Nucleus Medical Media and the What If channel, where we usually dive into hypothetical scenarios about the human body, humanity, our planet, and the cosmos. Check out our channel by visiting the link in the description below. Ya, kalian bisa saksikan seperti yang Bude bilang pada awal tadi pembukaan bahwa bagaimana virus atau mikroorganisme itu menyerang umat manusia, bahkan melumpuhkan semua sektor yang ada di bumi ini, bahkan membunuh, istilahnya membunuh kurang lebih sebagian besar populasi yang ada di dunia ini, dan mengakibatkan kita sendiri pun beraktivitas dengan sangat terbatas di luar rumah. Kita harus melakukan PSBB, dan bahkan negara-negara lain melakukan lockdown. Bayangkan bagaimana virus itu yang sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata kita, itu bahkan bisa menghancurkan, membunuh banyak sekali makhluk hidup yang ada di bumi ini. Bagaimana dahsyatnya kalian bisa melihat ya. Nah, itu salah satu faktor atau pengaruh biotik terhadap biotik yang lainnya. Kemudian, kalau bagaimana pengaruh biotik terhadap biotik lainnya dari segi yang positif, kalian bisa melihat dari video berikut ini. Dokter di Rumah Sakit Vigo di Spanyol Utara mengobati penyakit lama yang hampir terlupakan, yang membuat hidup seseorang seolah berada di neraka. Tenía dos opciones, una quedar ingresado y que nadie podía entrar más que con una mascarilla mientras yo estuviese dentro de esa habitación, o cuidarme en mi casa supervisándome diariamente en la medicación aquí, tomándola delante de una enfermera. Y opté por esta segunda opción. Si tenía que, por alguna razón, entrar en algún local, comprar pan o hacer algo de vida diaria, lo que tenía que era ponerme la mascarilla para poder entrar en esos locales. TBC membunuh 1,5 juta orang setiap tahunnya di seluruh dunia, dan sekitar 100 kasus baru didiagnosis setiap tahunnya di Eropa. Se van produciendo como agujeros, hasta formar una especie de queso de Gruyère en el pulmón. Y una vez que se ha establecido el bacilo en el pulmón, a través de la sangre se puede transmitir a cualquier otro órgano, el cerebro, los huesos, en cualquier sitio que esté irrigado. Di laboratorium bioteknologi dekat rumah sakit ini, para ilmuwan dari proyek penelitian Uni Eropa mencoba menemukan jawaban atas tantangan kompleks dan dramatis yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Ini adalah upaya besar jangka panjang. Cuando yo estudiaba medicina, yo acabé en el año 82, se hablaba de la erradicación de la tuberculosis en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, Stop TB,
habla de erradicación de la tuberculosis en el año 2050. Y esta erradicación va a ser solamente posible si existen nuevos diagnósticos más rápidos, nuevos fármacos que estamos perdiendo contra la tuberculosis porque aparecen cepas resistentes y también nuevas vacunas. Hasil pertama proyek tersebut adalah kandidat vaksin baru yang diproduksi di fasilitas penelitian ini. Berbeda dengan vaksin tuberkulosis yang sudah ada sejak 100 tahun, ini adalah vaksin hidup berbasis versi bakteri yang dilemahkan pemicu penyakit. Para peneliti berharap hal ini akan membuat vaksin lebih aman dan lebih efektif. El cultivo de micobacterias a nivel industrial es complejo porque se trata de un microorganismo de crecimiento muy lento. Para alcanzar el crecimiento óptimo hay que esperar entre 1 y 2 meses. Por otro lado, estamos hablando de una vacuna viva. En su mecanismo de acción es fundamental la viabilidad y la estabilidad de la vacuna es un aspecto crítico en la fabricación. Lausanne di Swiss, sekitar 1.800 km dari Vigo. Di sini dimulai uji klinis fase pertama dengan menggunakan sukarelawan. Para peneliti sedang mengevaluasi keamanan kandidat vaksin. Juga meneliti efisiensinya dalam merangsang molekul yang dianggap melindungi tubuh manusia terhadap penyakit tersebut. Si dans cette phase-là, on peut déjà démontrer que ces molécules de protection sont présentes, on pourra penser que lorsqu'on se trouvera sur le terrain avec des patients qui pourront éventuellement être contaminés par la tuberculose, que ceux qui ont produit de telles molécules seront peut-être mieux protégés que d'autres. Ce sera à vérifier. Jika berhasil melewati 3 tahap uji klinis yang diperlukan untuk validasi ilmiah, para peneliti berharap produksi industri vaksin baru bisa mulai sekitar 10 tahun lagi. Ya, kalian bisa melihat bagaimana virus yang ada menjadi vaksin itu bahkan bisa menyembuhkan manusia. Jadi vaksin dari virus itu sendiri, dari penyakit itu sendiri divaksinkan, dinetralkan, kemudian disuntikan kembali kepada manusia sehingga dapat membunuh penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Oke, dapat kalian saksikan ya 2 video itu bagaimana pengaruh biotik terhadap biotik dari segi negatif maupun segi positif. Dari fenomena ini, dari faktor-faktor ini, Bulia berharap bahwa kalian dapat mempelajari, dapat memahami lebih jelas bagaimana makhluk hidup beserta kehidupannya, bagaimana peranan abiotik dan biotik dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bulia berharap bahwa kita sebagai manusia, makhluk hidup yang paling mulia atau paling tertinggi, karena kita dianugerahi akal budi, kita dianugerahi hati nurani. Bulia berharap bahwa kita sebagai manusia itu mampu mengelola, mampu menjaga lingkungan ini agar tetap seimbang, sehingga tidak terjadinya kepunahan atau tidak terjadinya ketidakseimbangan pada makhluk hidup lain. Salah satu contoh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah adalah, yang pertama adalah membuang sampah, yang kedua adalah menghemat energi seperti mematikan listrik atau menggunakan air yang secukupnya. Sekian video dari Bulia, sampai jumpa, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.